Sonora FM, part of KG Radio Network. Oke, sahabat Sonora, seperti janji saya tadi, jadi di pagi hari ini kita akan berbincang terkait dengan seperti apa sih peraturan perjalanan internasional. Misalnya Anda mau bikin paspor, itu seperti apa peraturannya. Atau mungkin Anda ada teman warga negara asing seperti tadi yang sudah saya sampaikan, terus mau bermukim di kota Semarang, bermukim di Indonesia, seperti apa peraturannya. Nah, di pagi hari ini sudah bergabung bersama saya di live Instagram @sonora_Semarang, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang, Bapak Doni Alfi Syahrin, dan juga Ibu Yunita. Selamat pagi Pak Doni dan juga Bu Nita. Selamat pagi Mbak Ani. Bapak Ibu gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, berkat doa kita semua. Iya. Oke. Semangat selalu ya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Oke, Pak Doni, ini saya ke Pak Doni dulu ya, Bu Nita. Pak Doni, kalau kita berbicara seputar pandemi COVID-19 nih, udah pasti dampaknya itu amat sangat terasa ya, Pak. Salah satunya adalah, iya, salah satunya banyak orang yang ternyata stres gak bisa pergi ke luar negeri, Pak. Nah, itu dia. Nah, padahal orang mau pergi ke luar negeri itu kan butuh paspor ya Pak ya, dan mungkin ada yang baru perjalanan pertama kali nih ke luar negeri. Mungkin bisa dijelaskan Pak, selama masa PPKM terlebih ya Pak ya, ini pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang ini seperti apa? Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Ani untuk pertanyaannya. Semoga memang pertanyaan ini menjadi bermanfaat buat masyarakat, yang mana mungkin masyarakat juga concern untuk mengetahui segala perkembangan yang ada di kantor imigrasi Semarang ini. Yang jelas pada saat PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, di mana dimulai dari adanya instruksi dari Kemendagri dan diteruskan oleh dari kementerian kami, Kementerian Hukum dan HAM, surat Sekjen itu tanggal 2 Juli, ya, di mana di dalam surat itu memang kita yang ada di unit pelaksana teknis di daerah, terutama daerah Jawa dan Bali, itu membatasi kegiatan, ya, dengan kami menerapkan WFH hampir 100%. Jadi walaupun dalam kondisi yang mungkin pada waktu itu luar biasa ya meningkatnya. Iya betul Pak. Kalau kita bilang ini seperti kayak gelombang kedua, gelombang tsunami malah yang luar biasa, yang begitu bukan cepat tsunami lagi sih Pak itu. Iya, iya. Makanya, jadi akhirnya pemerintah pusat mengambil kebijakan seperti itu untuk memutus atau bisa mengendalikan mata rantai penyebaran COVID-19 ini, dan bisa mengendalikan tentunya dengan cara mengurangi aktivitas masyarakat. Walaupun demikian, kantor imigrasi Semarang tetap kami menerapkan sistem piket kepada petugas kami, yang tujuannya adalah jika ada di antara masyarakat yang mungkin dalam kondisi mendesak harus membuat paspor, tentunya kami sudah standby dan siap untuk membantu dan memproses. Nah, dalam kondisi mendesak ini kan bisa saja dikarenakan yang bersangkutan sakit parah yang harus dirawat, mungkin bukan karena COVID ya, yang harus dirawat di mana, di luar, mungkin karena yang bersangkutan merasa atau ada rujukan dari sini, atau yang bersangkutan merasa dia merasa yakin kalau dia berobat di luar. Kita tidak menghalangi, kita bantu, kita proses. Baik. Gitu Mbak. Baik, berarti sebetulnya ya. Berarti sebetulnya sekolah ya.
Oh, sekolah juga bisa. Baik. Berarti Anak-anak sekolah sebetulnya, ya. ya, berarti untuk pelayanan paspor di imigrasi sendiri sebetulnya selama masa PPKM ini tidak ada halangan gitu ya. Cuman bisa dilakukan Betul, secara online. betul. Jadi Kalau, haha, eh, gimana Pak? wa- walaupun adanya surat edaran tersebut, kami tetap menugaskan petugas untuk piket, dan masyarakat juga bisa mengajukan permohonan ke kantor kami tanpa harus eh, bertatap muka langsung kepada petugas. Itu dengan cara mengajukan atau pendaftaran melalui online yang sudah ada di fasilitas yang ada di kantor imigrasi Semarang. Oke, baik. Pak, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan, ternyata kan ada layanan online, jadi tanpa harus tatap Ya. muka. Aplikasinya itu apakah aplikasi yang ambil antrian nomor online atau seperti apa, Pak? Oh, jadi gini, di tempat kami ini ada eh, dua jalur untuk mengajukan permohonan paspor secara online. Yang satu adalah Apapo. Apapo adalah antrian untuk pendaftaran paspor online, yang mana itu adalah produk secara global ya, produk dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang dilaksanakan di seluruh unit pelaksanaan teknis keimigrasian di Indonesia. Nah, namun kami dalam masa pandemi COVID-19 ini, untuk kita saling menjaga antara petugas yang bertugas mungkin merasa khawatir ketika berhadapan dengan pemohon, atau pemohon sendiri merasa khawatir ketika ingin mengajukan paspor, karena dia penting, dia perlu sekali, mendesak sekali, tapi dia khawatir dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Akhirnya kita memiliki satu solusi, dan kita punya inovasi yang kita namakan adalah si Semar Layak. Semar Layak ini panjangannya adalah imigrasi, C-nya itu, Semar itu tentunya Semarang, ya. Layak itu layanan aktual. Jadi kami ingin terus menunjukkan kepada masyarakat bahwa kantor imigrasi Semarang ini selalu memiliki layanan aktual. Nah, di Semar Layak dengan Apapo ini ada perbedaannya, yaitu kalau Apapo hanya sekedar mendaftar, tapi kalau Semar Layak bukan hanya mendaftar saja, tapi juga mengupload dan mengunggah persyaratan yang diperlukan. Nah, ketika sudah di-upload atau diunggah, nanti tugas kami akan memverifikasi ketika tidak ada lagi kekurangan persyaratan, begitu Mbak ya. Terus juga datanya juga sinkron, ya kan. Yang bersangkutan bisa datang secara pasti. Artinya kalau yang bersangkutan itu, pemohon itu ternyata datanya berbeda, ya kan? Iya. Nah, kan harus diperbaiki nih. Kasihan kalau misalnya dia datang terus udah antri kan, udah daftar online, sampai di kantor ternyata diperiksa, oh Doni, harusnya namanya Doninya pakai I belakangnya. Ternyata di KTP-nya dibikin Doninya Y. Berarti dia harus rubah, dia harus balik. Kan kasihan. Tapi dengan aplikasi Semar Layak ini, ketika terjadi hal demikian, nanti petugas kami tidak akan menerima berkas tersebut. Dalam verifikasinya itu akan diberikan notifikasi untuk memperbaiki, dan jelas dikasih catatannya apa yang harus diperbaiki. Nah, ketika itu semua sudah beres, nanti bisa datang, diberikan notifikasi untuk datang sesuai dengan tanggal dan harinya ya. Tanggal dan begitu. hari yang dipilih. Nah, jangan lupa pemohon juga tidak perlu lagi ngambil formulir untuk mengisi. Karena di situ kita ada e-perdim di dalam aplikasi itu ya. Iya, aplikasi itu ada e-perdim, bisa di-download sendiri. bisa download Jadi sendiri. Nanti tinggal dibawa. Iya, dia input sendiri gitu. Dan kalau Bapak, apakah masih mendengar suara saya? Pak Doni, Bu Nita, masih bisa mendengar suara saya? Baik, sahabat Sonora, baik. Ya, Bapak masih bisa mendengar suara saya, Pak?
Dengar jelas, Iya, dengar bisa. jelas. Ya, silakan Pak, bisa dilanjutkan. Ya, jadi keunggulannya di sini ya, dari Mhm. aplikasi Smart Layak ini, pertama, masyarakat diberikan kepastian dalam mengajukan permohonan paspor. Artinya kalau misalnya memang masih ada kekurangan persyaratan, dan data, sebelum dia capek-capek sini atau bolak-balik sini ke kantor imigrasi, dia sudah kita beritahu untuk memperbaiki. Yang kedua, tidak perlu lagi memfotokopi karena sudah kita fotokopikan. Yang ketiga, tidak perlu lagi mengisi atau mengambil formulir dan mengisi, dan tentunya dengan cara mengisi formulir tersebut, apabila masyarakat tidak tahu, tentunya akan bertanya ke petugas. Kalau satu orang lawan satu, kalau 5 orang masyarakat melayani Iya. mengisi formulir kan itu makan waktu. Nah, dengan adanya Perdim ini, mereka sudah bisa ngisi sendiri, nggak perlu ngambil lagi. Begitu. Iya. Dan Baik. satu Berarti paperless juga. iya betul Pak. Jadi selain paperless, karena saya ingat Pak, dulu terakhir saya, jadi saya udah pernah punya paspor, terus saya lupa nggak perpanjang, pada akhirnya saya harus bikin lagi Pak, gitu kan. Pada saat itu memang ada banyak sekali yang harus diisikan. Nah dengan inovasi yang sudah dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang ini, cukup membantu masyarakat juga, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang seperti ini. Kalau untuk pembayarannya sendiri nih Pak, sistem pembayarannya, itu seperti apa setelah tadi prosesnya bahwa harus bisa datang sesuai dengan tanggal, waktu, dan juga hari yang sudah ditentukan. Lalu pembayarannya seperti apa Pak? Karena kalau dulu kan langsung nih Pak bayar di loketnya. Nah kalau sekarang yang pakai online ini gimana Pak? Ya, nanti setelah pengambilan foto ya sidik Iya, jari ya, setelah difoto dan sidik nanti jari. muncul itu billingnya lah, artinya Oh tanda baik. Tanda bayar, terima. tanda terima bayaran. Monggo silakan, kami juga di sini bekerja sama dengan PT Pos, dan juga ada juga disediakan Bisa fasilitas transfer bank Pak, ada transfer bank ATM bisa, juga. ada ATM juga di luar. Dan saya lihat katanya sekarang Indomaret dan Bukalapak juga sudah bisa ya, Pak. Tokopedia bisa ya. Tokopedia bisa Pak. Nah itu sudah luar Iya. biasa. Jadi masyarakat sebenarnya sudah dimanjakan. Tambah Iya. lagi dengan adanya aplikasi Smart Layak, lebih Mhm. cepat, lebih mudah, lebih transparan, tidak diskriminatif. Mhm. Jadi Tentunya semuanya inilah yang bisa. menjadi ekspektasi masyarakat gitu loh, yang harus Iya kita betul. penuhi. Iya. Jadi masyarakat juga bisa dengan Ya, mudah mengakses membuat paspor di mana saja pastinya, karena dengan aplikasi si betul, Smart Layak tersebut. betul, Bapak, maaf saya ke betul. Bu Nita terlebih dahulu. Bu Nita mungkin boleh Baik. nih disampaikan ke sahabat Sonora, kalau selama masa PPKM ini nih Bu, itu sebetulnya rata-rata permintaan pemohon untuk pembuatan paspor berapa sih Bu? Boleh diinformasikan Bu kisarannya Bu? Kisarannya karena kita sementara ini dalam masa PPKM hanya menerima yang keadaan mendesak, jadi Iya. tidak lebih dari sekitar 20 itu tidak sampai juga sih Oke, baik. Berarti untuk sedikit satu ya Bu harinya. ya? Iya. Sedikit ya, sangat sedikit karena memang benar-benar dibatasi. Lagi pula kan dari petugasnya sendiri pun tiketnya nggak sampai 50% gitu. Bahkan mungkin satu seksi kami hanya ada 3 orang sampai 4 orang seperti itu. Jadi benar-benar Oke. dibatasi seperti arahan dari pemerintah. Dan lagi pula animo masyarakat pada masa pandemi ini juga memang berkurang Iya, ya. betul. Artinya kalaupun Iya. kita menempatkan petugas dengan counter yang penuh juga, kita mungkin agak sedikit Iya. mubazir ya. Iya. Makanya lebih baik kita pergunakan untuk WEFA dan WEFO begitu. Oke, baik. Bapak tadi kan sempat disampaikan juga nih bahwa yang memohon sekarang, memohon untuk pembuatan paspor ini kan hanya untuk kepentingan entah itu sakit atau mungkin pendidikan gitu ya. Nah, apakah yang sakit dengan yang pendidikan ini ada prosedur yang berbeda ketika misalnya yang sakit ini belum memiliki paspor tapi tidak bisa untuk melakukan permohonan paspor baik secara online maupun offline. Nah, apakah ada perbedaan tata cara, Bapak, Ibu? Ya, jadi sebenarnya untuk orang sakit itu kita ada layanan khusus bagi orang sakit, bagi ibu hamil, bagi lansia, disabilitas, itu tanpa harus mengajukan secara online ya.
tanpa ngajukan harus secara online. Jadi bisa langsung membawa persyaratannya, langsung ketemu petugas di tempat pengambilan foto sidik jari. Tentunya ngambil antrian dulu ya, antrian tetap ada, langsung diproses. Dan ada juga mungkin nanti dengan masyarakat tuh dengan WA kita ya, Iya, mereka bisa. meng-WhatsApp meminta tolong supaya petugas kita ke rumahnya. Bisa melalui WhatsApp kalau misalnya ada pertanyaan gitu, jadi nanti dari kami akan memberi solusi seperti itu. Oke, baik. Bu, saya sempat lihat juga nih di Instagramnya Imigrasi Semarang. Ada layanan yang Oh, cukup iya. unik. Jadi bikin paspornya kolektif, Bu. Jadi petugas imigrasi yang datang ke kantor gitu kan, Iya. atau datang ke satu perkumpulan, datang ke satu Iya. perumahan Iya, yang betul. pada mau bikin gitu. Itu masih berlaku, Bu, sekarang Betul. ini. Betul. Nah, Kalau PPKM kayaknya enggak ya Pak nah ya? itulah makanya Imigrasi Semarang, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi, selalu mengeluarkan sebuah produk-produk yang mungkin bisa mengakomodir ya, memudahkan masyarakat. Jadi yang saya sampaikan tadi Mbak Ani ya, kita mencoba memahami apa yang menjadi ekspektasi masyarakat terhadap layanan keimigrasian, khususnya di Semarang. Jadi semua itu kita coba terus ya mencari terus, dan kita boleh katakan kita selalu memanjakan masyarakat lah, gitu, agar muncul dan timbul image yang baik oleh masyarakat bahwa untuk ngurus paspor itu nggak sulit loh. Tidak perlu lagi harus pergi ke pihak ketiga, tidak perlu lagi mencari orang-orang yang nggak jelas yang ingin memanfaatkan keuntungan sepihak. Oknum ya, Pak ya? Makanya saya sarankan kepada masyarakat, datang sendiri, urus sendiri, ya kan, bayar sendiri, ya kan, coba sendiri hasilnya. Begitu, Mbak. Iya, jadi mengurangi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bisa dikatakan seperti itu ya Bapak Betul. Ibu ya. Oke. Ya. Jadi Kalau kita sudah bisa memberikan pelayanan prima, kalau kita sudah selalu bisa meningkatkan pelayanan-layanan sampai menjadi layanan prima, tentunya itu akan mempersempit praktek-praktek percaloan, ya, praktek-praktek adanya pungli, gitu. Karena masyarakat akan sampai ke masyarakat yang lain, ngapain sama orang lain, datang sendiri selesai, coba Iya. di-download ininya, aplikasinya, baca, mudah katanya seperti itu. Tuh. Iya, baik. Bapak, ternyata layanan dari kantor imigrasi sendiri kan juga sudah sangat bervariasi ya Pak ya. Tadi bisa kolektif Betul. yang meskipun sekarang masa PPKM ini dibatasi gitu ya, atau mungkin belum bisa Iya. berarti ya Benar Pak ya. sekali. Ya. Terus Belum kalau bisa. terkait dengan si Semar Sigap sendiri itu sebenarnya layanan yang seperti apa, Bapak Ibu? Boleh dijelaskan? Ya. Saya akan menjelaskannya Smart Sigap. Jadi selama PPKM ini kami membantu masyarakat untuk dapat mengambil paspor yang sudah jadi dengan layanan Smart Sigap, yaitu adalah Imigrasi Semarang siap mengantar paspor. Kami di sini bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk mengirimkan paspor. Yang dulu sebelum masa PPKM memang sudah ada kerjasama dengan PT Pos, tapi waktu sebelum PPKM itu adalah masyarakat yang bayar ongkos kirimnya di PT Pos, tapi selama PPKM ini dari kantor kami yang memfasilitasi, jadi masyarakat menerima paspor di rumah tanpa dipungut biaya kirim, seperti itu. Jadi saya dikit saya tambahkan boleh. Mbak Nia. Oh iya, ya silakan. Apa yang disampaikan oleh Mbak Nita tadi, bahwa memang benar sebelum adanya PPKM dan pandemi memang kita sudah ada kerjasama dengan PT Pos. Namun pada saat adanya PPKM darurat dan sebelum PPKM darurat, tentunya ada beberapa masyarakat yang memang sudah memproses paspor dan sudah selesai. Nah, kita mencoba memberikan solusi ketika PPKM darurat, artinya kantor juga tutup, petugas juga terbatas ya. Iya.
kita memberikan layanan dengan memudahkan masyarakat. Supaya masyarakat tidak datang ke kantor Tidak ya perlu Pak. datang, dia WhatsApp aja ya. Iya. Saya, Mbak Nita, saya mau minta dianterin, paspornya dikirimkan. Iya. Nanti Kita kita siapkan, nanti kita kirim tugas melalui kita PT yang Pos. ya tugas kita datang ke PT Pos untuk menitipkan ke PT Pos. Mengirimkan paspor Nah, nanti tersebut. PT Pos melanjutkannya lagi. Kan enak gitu kan? Iya, iya betul, mudah. betul. Jadi hanya dengan WhatsApp aja, hanya dengan satu gadget Betul. aja permasalahan Iya. paspor terselesaikan ya Pak ya. Betul, Iya. dan tidak berbayar. Iya. Nah, ya kan ongkir gratis katanya kan lagi tapi gitu kan. Iya. Ongkir Iya, iya. gratis gitu loh. Iya. Kita juga Pokoknya nggak mau kalah masyarakat- loh Mbak Wadia. Kita nggak mau kalah juga dengan Iya betul. online shop yang lain gitu. Iya, loh. iya, iya. Pokoknya kalau misalnya masyarakat dengar ongkir gratis sudah pasti A1 diambil, Pak. Iya, betul. Betul betul. Mm-mm. Oke, Bapak Ibu, dari Ya. tadi kan kita ngobrolin seputar pembuatan paspor nih ya, maksudnya pemohon untuk buat Baik. paspor Ya. baru. Nah, kalau yang mau perpanjangan Ya. sendiri, apakah layanannya dibuka, Bu, Pak, atau seperti apa? Boleh dijelaskan prosedurnya selama masa PPKM dan pandemi ini untuk perpanjangan paspor? Ya. Izin Pak. Silakan. Untuk perpanjangan dan buat baru sama Mbak, prosesnya sama. Hanya saja kita sementara PPKM ini memprioritaskan bagi yang kebutuhannya mendesak, baik itu permohonan paspor baru maupun perpanjangan. Jadi kiranya kalau hanya masa berlaku paspor saya habis, cuman saya ingin perpanjang aja, belum ada rencana pergi gitu. Nah itu masih kami nomor sekian kan. Oke, Artinya diberikan baik. juga pemahaman dan informasi Iya, bahwa begitu. kadang-kadang kan masyarakat nggak paham nih. Waduh, kalau mas Iya. paspornya habis, Takutnya kena denda ya Pak takutnya ya. kena denda. Jadi- Itu Iya, yang betul. banyak terjadi di masyarakat. Padahal enggak. Padahal tidak kena Kita denda. yakinkan ke masyarakat pelan-pelan, kita edukasi. Akhirnya masyarakat juga paham dan mengerti. Gitu. Jadi bukan Baik. karena dia mendesak, tapi karena mendesaknya karena expire itu. Takut bayar lagi, Pak. Iya. Betul itu. Mbak. Takut Ini kena sesuai- denda karena expired. Iya, betul. Ini sesuai dengan pertanyaan yang masuk nih, Pak, di live Instagram kita di pagi hari ini ada dari Coach Iqbalina _ izin bertanya, jika kadaluarsa paspor Desember 2021 belum mendesak atau belum ada rencana pergi ke luar negeri, baiknya kapan diperpanjang? Berarti tidak harus buru-buru Nah, diperpanjang ya, Pak ya? baru kita bahas tadi Iya, ya. betul. Iya, Nanti benar. Iya, terima Iya. kasih ya. Siapa tadi Iqbal ya? Iqbal Iya. underscore apa tadi ya? Berarti Coach Iqbalina. Iqbal ini dia apa namanya aware ya, artinya Iya. mengikuti terus informasi-informasi yang diberikan oleh kantor imigrasi Semarang, sehingga pada hari ini pun juga dia mengikuti dan Iya, apa Semoga namanya, yang tadi bisa menjawab dari Iya. pertanyaan saudara Iqbal Bang. ya. iya. Karena memang untuk perpanjangan sendiri itu tidak ada batas minimalnya Iya. kalau dia tidak akan menggunakan paspor tersebut. ya. Mhm. Kapan saja boleh Iya. Iqbal ya tadi ya. Kapan saja Iya. boleh memproses paspornya. Artinya Kalau dia Dicarilah mau waktu yang pergi, pas iya. lah, Kalau gitu dia loh. sudah mau pergi, iya. dia butuh paspor boleh diperpanjang. Tapi kalau memang belum ingin pergi, nggak masalah kalau paspornya sudah habis karena tidak akan didenda. Iya, Mungkin baik. kali Pak Iqbal ini mungkin ingin mengurus pada masa pandemi mungkin karena tidak banyak antrian, tidak banyak orang, pasti lebih cepat Lebih simpel. gitu ya, mungkin Lebih gitu. simpel juga, Lebih Pak. simpel. Nanti kalau sudah Iya. nggak pandemi mungkin udah Orangnya banyak. gitu. Mungkin Oh, bukan ada juga lagi, berpikir Pak. seperti itu. Antrinya panjang, Hmm. Pak. Iya. Iya. Penuh. Tapi mudah-mudahan kami bisa mengurai lah. Kami bisa Iya. menzonasikan sehingga yang dulu-dulu ya dengan modelan antri kayak Iya, obat nyamuk sudah gitu, berubah banyak sih. saya berani jamin dan saya pastikan bahwa kita sudah memberikan solusinya lah.
Baik, Gitu, Mbak. Bapak Ibu, tadi kan kita udah ngobrolin nih seputar paspor gitu ya, baik pemohon awal maupun perpanjangan. Nah, kalau misalnya ada warga negara asing yang ternyata kepo nih sama Kota Semarang, mau datang ke Kota Semarang, seperti apa tuh Bu, Pak, persyaratannya untuk bisa stay di Kota Semarang selama masa PPKM pandemi COVID-19? Oke. Jadi untuk warga negara asing yang ingin datang ke Indonesia itu pada saat ini ya, dan sebelumnya juga mereka harus memiliki sponsor ya, atau Ya, penjamin ya. Dan untuk yang sifatnya sosial budaya itu pada saat ini memang dibatasi kecuali sponsor istrinya yang warga negara Indonesia. Jadi memang untuk kondisi mereka mau traveling segala macam ini dibatasin, Mbak Ani. Kecuali yang kegiatannya ya, Pak. ya Yang proyek pekerja. strategis nasional itu diberikan Masih akses lah difasilitasi. untuk masuk ya, Baik, supaya baik. pembangunan ekonomi juga berjalan dengan baik walaupun masa pandemi COVID-19 ini. Baik, Bapak tadi kan sempat disampaikan bahwa harus ada sponsor ya. Nah, sponsor ini Ya, harus penjamin. ada kriteria khususnya kah? Atau semua orang bisa menjadi sponsor terhadap warga negara asing yang memang harus banget datang ke Kota Semarang? Ya seperti yang kita sampaikan tadi ya, artinya kalau dia pakai sponsor kita bisa melihat apakah dia sebagai pekerja, ya, apakah dia kunjungan keluarga dengan salah satu pasangan itu adalah warga negara Indonesia, atau yang bersangkutan sebagai lansia. Sebagai lansia artinya dia harus disponsori oleh perusahaan travel lansia ya. Harus ada penanggung jawab. Terus juga yang mau sekolah juga begitu. Misalnya mau sekolah di Undip ya, Undip sebagai penjaminnya. Kecuali Baik. yang bersangkutan memang tujuannya adalah untuk wisata. Yang mana belum dibuka ya. Iya, belum dibuka. Iya, Untuk belum wisata dibuka. belum dibuka yang tanpa Belum dibuka. sponsor itu. Ada juga Oke. dibuka di sini sama Sambokong ya. Sambokong aja Lawang tutup. Sewu buka, Pak. Coba. Lawang Sewu udah buka buka ya? kok, Pak. Buka. Ya, kalau tutup juga Lawang Sewu kan bisa lihat dari pinggir jalannya juga Iya, kelihatan kan gitu. kelihatan ya, Pak ya. Iya. Oke, Pak, tadi kan sudah disampaikan dan sudah diceritakan juga nih ke sahabat Sonora bahwa kantor imigrasi ini sudah melakukan sedemikian inovasi supaya semakin dekat dengan masyarakat dan mempermudah layanannya supaya masyarakat Benar juga sekali. tidak perlu antri-antri, tidak perlu ribet gitu ya. Nah, kalau terkait untuk menuju wilayah birokrasi bersih dan juga melayani, seperti apa Pak yang sudah dilakukan oleh kantor imigrasi Semarang? Ya. Tahun 2020 kantor imigrasi Semarang berhasil mendapatkan sertifikat wilayah bebas dari korupsi. Tentunya berlanjut kepada WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Dalam WBK dan WBBM ini, yang mana dalam pembangunan zona integritas ini adalah merupakan satu proses reformasi birokrasi yang harus dilakukan oleh kita sebagai institusi pemerintah. Adapun persiapan kami adalah dalam meraih atau menuju predikat WBBM ini, yaitu bagaimana kami mencoba memperbanyak inovasi, ya, inovasi kami perbanyak dengan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang saya sampaikan tadi. Makanya saya bilang kita harus tahu apa sih yang menjadi ekspektasi masyarakat ketika datang ke kantor imigrasi Semarang. Katakan begini, oh masyarakat yang datang ke kantor imigrasi Semarang ketika masuk di areanya saja itu dengan mudah melihat, oh ini persyaratannya, ini harganya, ini biayanya. Jadi tidak kebingungan mencari informasi tersebut, itu salah satunya. Terus juga bagaimana petugas dengan ramah, ya, kita menerapkan 5S, senyum, salam, sopan, santun, ya kan, sapa, senyum, salam, sopan, santun, itu harus selalu dibiasakan, sehingga masyarakat mungkin dari rumahnya udah panas-panas, cemburut gitu kan,
Tapi kalau petugasnya sudah mulai ramah, terus area di kantor juga fasilitasnya juga nyaman, saya yakin pasti akan tersenyum. Jadi Baik. inovasi-inovasi itulah yang kami pacu supaya masyarakat benar-benar merasakan Nyaman ya. perubahannya kan. Perubahan. Dan kami terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan tersebut hingga menjadi pelayanan paripurna menuju pelayanan prima. Baik, Pak Doni dan juga Bu Nita, ini pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Kota Semarang terkait dengan permohonan paspor atau mungkin perpanjangan paspor, atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat yang ingin melakukan bepergian secara internasional. Monggo Bapak Ibu, silakan. Sayang ya, pertanyaan tinggal satu lagi ya, Mbak Nita ya. Padahal kami ini lagi semangat-semangatnya loh mempublikasikan kepada Besok masyarakat kita lagi, melalui Pak. Radio Sonora. Besok kita live lagi ya Pak. Besok kita live lagi. Boleh. Nanti saya sediain kopi di belakangnya Pak. Itu ada gelasnya, nanti saya tambahin kopinya. Oh gitu. Kopi juga ada Mbak. Kopinya iya. juga ada. Nah, sambil ngopi boleh ya. Oh iya, Sambil boleh ngopi ya. Pak. Boleh, monggo. Ya, jadi kalau dari kami kantor imigrasi Semarang yang kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kami mengharapkan seluruh masyarakat benar-benar sudah mengetahui bahwa banyak yang perubahan yang terjadi di kantor imigrasi Semarang, baik itu tentang budaya kerjanya, terus juga bagaimana kualitas pelayanannya, dan juga bagaimana kemudahan-kemudahan yang akses yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Jadi saran kami, masyarakat jangan terbawa atau terpancing atau ditawarkan siapapun. Saya jamin pasti diberikan layanan dengan sangat cepat, sangat mudah, dan bikin masyarakat tersebut tidak perlu dengan pihak ketiga lagi. Baik, Bu Nita mau menambahkan Ibu? Ada yang mau sampaikan? Saya hanya menyampaikan apabila ada pertanyaan lebih lanjut, boleh menghubungi WhatsApp kami di nomor 0811 2785 588. Nanti dari situ kami berikan solusi untuk Anda. Ya, hanya WhatsApp ya. Iya, baik, lewat WhatsApp. Terima kasih Pak Doni, Alfi Syahrin, dan juga Bu Yunita sudah bergabung di live Instagram Sonora pagi hari ini. Dania. Sehat selalu. Selamat bekerja kembali. Terima kasih, Mbak Terima Nita, kasih. ya. Sehat selalu Bapak Ibu. Sonora FM, part of KG Radio Network.